anggur import begini. Yang jelek-jelekan harganya itu masih harga 100-an, Pak. Tapi ya memang kendala kita karena itulah ketika biaya tinggi, jelas otomatis di sana ada kualitas, di sana ada harga. Jadi saya mengabdi di kepolisian, samping itu di sela-sela waktu luang seperti ini, ya saya kembali ke petani. Karena apa? Suatu saat kita pensiun, pasti kita kembali ke masyarakat kan. Makanya inilah sebagai bekal saya untuk pensiun. Saya nggak malu, Pak. Manisnya anggur impor ternyata bisa dibudidayakan di Bali. Anggur impor dengan tampilan buah yang estetik tersebut kini sudah mulai banyak dibudidayakan oleh petani di Bali. Selain memiliki rasa yang manis dan bentuk buah yang indah, harga jual anggur impor pun cukup mahal dibandingkan buah-buah lainnya. Anggur impor ini dari segi rasa dan bentuk buah sangat berbeda dengan jenis anggur lokal yang banyak ditanam di daerah pesisir di Buleleng. Untuk mengetahui seperti apa budidaya anggur impor ini, kami akan mengajak Anda untuk bertemu seorang petani anggur impor, Wayan Suwardiana, dari Banjar Puseh, Angantake, Kabupaten Badung. Halo, pemirsa Bali TV. Perkenalkan saya Wayan Suwardiana, pemilik kebun anggur Angel, lokasi Desa Angantake. Di sini terdapat beberapa item dan varian jenis anggur Ukraina seperti Tran, Transmission, Goldspi, Ninel, terus Banana, dan masih banyak jenis lainnya seperti Jupiter gitu. Ini Pak contohnya. Mohon maaf ini karena cuaca yang kurang bersahabat, terpaksa pengatapan saya robek demi keamanan rumah anggur saya. Saya takut diterbangkan oleh angin karena cuaca ekstrim. Sebenarnya pengatapan ini sangat penting, sangat-sangat penting karena apa? Ini mempengaruhi buah dan dedaunan. Silakan Pak. Nah, ini kebetulan sudah berbuah. Ini jenis Tran, ini jenis Ninel, yang di sana itu jenis Jupiter, yang panjang-panjang ini jenis Banana, dan banyak varian yang di sana itu kayak Monrop belum berbuah. Nah, seperti di sana itu karena kemarin pas hari raya Galungan saya panen, jadi ini persiapan untuk hari raya Nyepi dan tahun baru. Beberapa item sudah siap untuk dipanen. Masyarakat yang ingin menanam anggur impor harus berhati-hati dalam memilih bibit, karena banyak bibit anggur impor palsu beredar di pasaran, apalagi jika Anda membeli secara online. Bibit anggur impor yang ditanam oleh Wayan Suwardiana ini dibeli di pembibitan anggur impor terpercaya di Pulau Jawa dan telah melalui proses uji. Kalau pembibitan terus terang aja kita belum pembibitan di sini, kita masih beli. Itu kita beli di Semarang. Jadi yang betul-betul dapat legalitas lah istilahnya dan dijamin gitu. Asli ya, keaslian untuk rasa kita uji coba. Nanti setelah ada hasil kita kirim kembali untuk buahnya untuk diuji. Kita diuji. Kita seperti ini buah-buah ini nanti kalau panen kita uji ke sana untuk kehasilnya bagaimana, baru berani kita cari pasar. Karena pasar kita ini ya golongan ekonomi menengah ke atas lah istilahnya. Karena buahnya ini per kilonya itu masih lumayan harganya. Kalau jenis kayak ini banana, ini varian banana. Di sana ada Epres, kayak yang ini banana, contohnya banana yang hampir matang ini sebenarnya. Nah ini banana seperti ini Jupiter. Kalau untuk dari segi rasa Jupiter ini paling enak Pak.
Cuma berinya kecil gitu. Kalau rata-rata orang di Bali ini kan sukanya berinya gede-gede. Nah, makanya yang cocok berinya gede kayak ini, epresnya. Ini. Kecil, masih ketinggiannya itu 70 sampai 80 cm. Populasi. Kalau saya di tempat saya itu dari mulai tanam kita usaha tanam itu 1 tahun sudah produksi. Ya, ini usia pohonnya ini baru 1,5 tahun. Sudah segede ini. Semua anggur impor ini dibudidayakan secara organik. Pupuk yang digunakan semuanya merupakan pupuk organik yang bahan-bahannya diperoleh dari buah-buahan, dedaunan yang diolah sedemikian rupa menjadi pupuk. Kalau perawatannya untuk pupuk ya, kalau saya sendiri senangnya pakai organik. Saya buat kayak ini ekoenzim. Itu bahan-bahan sisa sampah buah-buahan itu saya pungut, Pak. Kadang-kadang kulit jeruk, kulit nanas itu. Ya, ini full organik. Ini contohnya nih. Semua pupuknya nih. Ini. Nah, ini untuk mikronya ini. Nah, ini kulit nanas. Ya, buat sendiri. Ini semua ini yang sudah jadi untuk penyiraman dan pemupukan. Pestisida saya tidak menggunakan ya. Ya, kalau organik pakai nyemprotnya itu nanti pakai air tembakau, belerang gitu. Kalau saya rasa kalau organik itu rasanya jauh lebih manis. Manisnya beda. Nanti proses kalau busuk kita lihat dari pembusukan aja. Kalau organik itu kering busuknya. Busuknya itu nggak klonyoh dia. Nah, ini contoh-contoh bibitnya kayak gini. Ini baru datang ini. Kebetulan teman ada mesen, mulai tertarik dia. Ini buat ninel. Ini yang semua pohon-pohon jenis cepat buah ini. Seperti budidaya berbagai jenis tanaman lainnya, menanam anggur impor pun juga menghadapi banyak tantangan. Salah satunya hama ulat, burung, jamur, serangga, dan lainnya. Kita kalau untuk nyemprotnya pakai ekoenzim itu, ya. Untuk hama? Hamanya kita biasanya menggunakan air belerang sama tembaku. Maksudnya jenis hamanya apa? Oh, jenisnya dia kadang-kadang ulat. Ya, ulat, belalang itu biasa itu. Namanya dedaunan kan itu yang utamanya. Kalau hama burung, ya untuk yang sudah buah gini, burung ini kan habis dimakan burung. Oh, ada beberapa yang burung, ada lalat buah. Kalau untuk kelelawar sih di sini kurang ya. Cuma burung aja. Anggur impor sangat sensitif dengan hujan atau kelebihan air. Maka dari itu, diperlukan perawatan yang ekstra ketika memasuki musim hujan. Pembuatan atap juga sangat penting untuk menjaga kebun anggur dari curah hujan yang tinggi dan air berlebih, karena akan berdampak buah anggur akan pecah dan busuk. Kalau di musim hujan, dia kalau medianya kebasahan seperti ini, nanti pengaruh pada buah, dia pecah kayak gini, Pak. Nah, dia gugur, pecah.
terus jamuran itu. Makanya pengatap itu penting. Wajib itu sebenarnya. Kalaupun nanti kita tidak bisa membuat atap, minimal lah medianya ini kita amankan. Nggak boleh basah. Harus betul-betul steril dia nanti. Ini karena volume hujannya cukup tinggi, nggak bisa kita kendalikan. Banyak itu kendalanya. Ditanam tanpa atap gimana Pak? Kalau saya rasa sendiri ya, itu pasti kurang maksimal ya. Ya, kurang maksimal ya nanti kalau hasilnya. Ini karena hujan banyak yang sudah bunga ini Pak. Dari proses bunga sampai panen itu cuma 3 bulan aja Pak. Saya merasa tertarik dengan dunia anggur ini karena dulu ibu saya ini kan petani bunga. Karena beliau sudah tidak ada, saya pikir-pikir siapa yang bisa jual lagi ke pasar. Makanya saya tertarik dengan anggur. Coba anggur karena tanaman ini berjangka Pak, jangka panjang. Jadi perawatnya gampang, sekali beli bibit, kita tanam, usianya kan belasan tahun. Dan perawatnya tidak begitu ribet sebenarnya. Ini perawatnya tidak begitu ribet sebenarnya Pak. Yang penting kita rajin beruning, kita rajin ngontrol daun tua, itu aja sih. Kalau yang lain-lain itu ya kita sesuaikan di lapangan aja. Bagian yang paling mahal dari budidaya anggur impor adalah pengatapan atau sejenis greenhouse. Namun pengatapan ini dari bahan sederhana berupa bambu untuk menekan biaya, tidak harus memakai besi atau bahan-bahan mahal lainnya. Yang mahal itu biaya para-paranya seperti ini dan pengatapannya. Itu aja sih. Kalau yang mau sederhana sebenarnya jangan takut. Dengan ini kita bisa dari bambu. Jangan besi. Mesti dari besi. Cuma sekarang kan patokannya kalau di rumah tangga, mungkin di dalam perumahan kan anginnya kurang. Terus sinar mataharinya juga nggak panas kayak di sawah. Jadi bambu bisa kok alternatif. Tidak mesti. Karena saya mikir apa jangka panjang. Saya mikirnya jangka panjang ini, makanya saya gunakan besi. Bisa dalam polybag, contohnya kayak di depan itu, di panterbag ini bisa buah, cuma gitu. Kalau buahnya nanti tidak maksimal, bukan nggak bisa besar, nggak bisa banyak. Kan kita kasihan kalau dipaksa pohon itu untuk berbuah banyak, kan kasihan dia. Ya rajin-rajin motong ininya Pak, nah, kayak gini. Ini aja kuncinya sebenarnya. Kalau anggur impor tuh saya rasa itu cocoknya tanamnya di alam terbuka seperti ini. Cuma penataannya saya terus terang aja masih merintis ini. Nanti rencana saya ini saya bikin kurungan dari betaku biar medianya itu tidak basah lagi. Kalau yang bagusnya itu dataran rendah sebenarnya. Iya, kan panasnya beda. Kalau di daerah pegunungan, contohnya di Plago, daerah Plago sana teman saya ada nanam juga. Mau dia buah. Kan banyak di Kintamani juga yang tanam anggur. Mau dia Pak. Tergantung dari perawatan kita. Ini semua intinya perawatan gitu. Anggur impor yang dikonsumsi masyarakat dewasa ini kebanyakan diimpor langsung dari luar negeri. Sedangkan anggur impor yang dibudidayakan oleh Wayan Suwardiano ini dipromosikan di media sosial dan biasanya para penghobi akan datang langsung ke kebun memetik sendiri sambil menikmati alam perkebunan pedesaan. Kalau dari tanam itu sampai panen itu butuh waktu 1 tahun Pak. Ya, 1 tahun sudah bisa dia.
udah berbuah, udah kita panen. Untuk pemasarannya sendiri, ini kan penghobi. Ya, kalau saya terus terang aja, saya unggah di media sosial, ada yang datang ke sini. Ketika mulai banyak orderan, saya nggak berani posting lagi karena keterbatasan produksi. Kalau harga rata-rata anggur import ini harganya di atas 100 lah Pak. Kecuali Jupiternya. Kalau Jupiter masih dapat lah 100. Kalau enggak, kalau yang Tran, Ninel itu masih di atas 100 Pak, per kilonya. Ya sebagai obat lah. Tergantung orang yang menjalankan. Kalau ini sebagai hiburan, istilah saya ini apa, petani ini hobi yang dibayar. Rencana saya ke depannya kalau ada modal lebih, ini Pak lahan saya ini akan saya kembangkan. Termasuk ini saya sudah coba juga lengkeng. Artinya saya buat pertanian terpadu di sini Pak. Ya organik terpadu karena nanti saya buat kolam di depan itu kan apa, penampungan nanti kotoran ikan tuh kita alirkan ke ini, otomatis penyuburnya Pak bagus sekali itu. Iya. Kita harapkan semua jadi organik. Kalau terus terang aja untuk bertani itu rasanya ya suka dukanya pasti ada. Kalau kita semakin menyerapi, merasakan pohon itu semakin enak Pak. Makanya saya lebih suka tinggal di sawah. Kenapa? Tenang. Ketika malam bersatu dengan suara alam, dengar gemuruh air, suara katak itu, sungguh luar biasa Pak. Kalau saya terus terang aja, kalau ada yang datang ke sini bertanya, koordinasi, makanya saya bilang, ayo coba satu dulu, jangan banyak-banyak, satu aja. Jangan, karena apa? Ketika nanti partai besar digunakan untuk belajar, dia kan kaget biaya. Coba satu dulu. Kalau sudah ada hasil, ke teman saya yang sekarang pesan ini, dia awalnya beli satu. Coba ada hasil, dia pesan lagi, saya ikut Bapak aja. Saya mumpung ada lahan satu aro, nanti saya buatin, ya udah. Terserah Bapak, ayo kita sama-sama belajar. Tujuan saya ke depannya di desa saya sendiri, biar tercipta sentral gitu Pak. Sentral anggur, biar terkenal lah sedikit gitu, desa Ngantako ini gitu.